Halo semuanya, jumpa lagi dengan podcast bersama IWPI, teman-teman ya, Ikatan Wajib Pajak Indonesia. Bersama siapa lagi kalau bukan the one and only Sang Ketua Umum IWPI, Bapak Rinto Setiawan. Halo Pak Rinto, masih semangat nih Pak? Ya, semangat Mas Awan, semangat. Luar biasa. Nih kayaknya baru Bapak nih yang berani tampil nih ya, teman-teman yang lain di belakang layar tapi masih sembunyi-sembunyi nih Pak. Ya, betul Mas. Ini memang harus ada pionir Mas. Ini kan kalau saya kan dari wajib pajak langsung. Nah, ini sudah ada Mas Awan dari konsultan pajak gitu loh Mas. Nah, kita harus kolaborasi loh Mas. Oke, luar biasa ya. Pak Jaksman dan IWPI selalu berkolaborasi setiap hari Jumat ya teman-teman ya. By the way, saya mau informasikan nih Pak, ini emak saya tersayang nih, Ibu Dwi Astuti yang terhormat ya. Ternyata baru dapat kabar nih Pak, beliau dapat penghargaan PPID tingkat satu terbaik kalau nggak salah ya. Coba saya share nih Pak, Ya, betul. Bapak lihat nih ya, Nah, biar nggak salah nih Pak ya. Nah, kita share. Nah, jadi Ibu Dwi Astuti adalah Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP menang ya, nih Pak, menang penghargaan oke. PPID tingkat satu terbaik dari seluruh Indonesia kalau nggak salah nih Pak ya. Ya, oke, oke. Nah, ngomong-ngomong PPID nih, buat teman-teman yang belum tahu, mungkin Bapak boleh sharing nih, apa itu PPID dan bagaimana pengalaman Bapak dengan PPID ini? Ya, kalau PPID ini sebenarnya kepanjangannya ini Mas, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen, gitu Mas. Nah, kalau PPID tingkat satu ini biasanya memang di tingkat pusat Mas, atau di level kementerian. Khusus untuk Direktorat Jenderal Pajak, PPD tingkat satu memang di bawah Bu Dwi Astuti Mas ya. Itu kalau tidak salah ini Mas ya, Direktur Penyuluhan ya Hmm. dan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat. Nah, Hmm. itu biasanya Mas kalau saya berurusan dengan pajak itu saat kami ini Mas namanya meminta informasi Mas. Hmm. Meminta informasi ke kantor pelayanan pajak Mas Awan. Itu bisa di KPP Pratama, di KPP Mati atau di Kanwil. Nah, biasanya kalau di kantor pajak ini Kanwil yang menjawab Mas kalau ada informasi karena Kanwil itu sebagai kepala Kanwil Mas ya, itu adalah sebagai pejabat PPD tingkat 2. Hmm. Nah, pengalaman saya, Mas Awan, pengalaman saya saat meminta informasi dari PPD tingkat 2 di Kanwil Jatim 3, nah itu biasanya tidak memuaskan Mas jawabannya Mas. Hmm. Normatif tidak memuaskan. Akhirnya kami harus melakukan keberatan ke PPD tingkat 1. Hmm. Nah, rata-rata jawabannya Bu Diwastuti kepada kami itu hanya kopas saja Mas membenarkan PPD tingkat 2. Membenarkan PPD tingkat 2. Lah, apabila kita tidak puas Mas, itu namanya sengketa informasi jadinya Mas di Komisi Informasi. Ini ada juga Mas kasus kami Komisi Informasi. Kami adalah bermasalah dengan Kanwil DJP Jatim 3, sengketa di Komisi Informasi Jawa Timur sama Jawa Timur di NO Mas, ditolak Mas kasus kami Mas, disuruh ke Komisi Informasi Pusat. Nah ini masih kita lakukan Mas. Cuman saya Oke. memahami Mas, saya memahami kenapa beliau mendapat penghargaan PPD terbaik Mas, karena memang dari segi kecepatan dan waktu memang cepat Mas Awan. Jawabannya dari Dwi Astuti ini itu secara timeline itu sesuai Mas. Itu loh Mas. Cuman ya itu Mas, jawabannya hanya kopas dari ini Mas, keberatan dari tingkat 2 gitu loh Mas. Apa yang dari ini pemrograman informasi kami yang kami minta ke PPD tingkat 2 itu Mas. Cuma kalau dari sisi ini Mas kecepatan dan timeline waktu itu memang ini sesuai itu Mas Awan. Mungkin beliau mendapatkan penghargaan karena ketepatan waktu, tapi kalau untuk isi dan materi saya kira itu yang tidak ada penilainya Mas. Jurinya nggak menilai itu Mas. Kan juri nggak ngerti pajak, ya kan? Ya, betul Mas. Jadi tugasnya beliau. Yang dilihat mungkin ini Mas, persentase Mas dari berapa yang masuk ke PPID, itu berapa persen yang direspon, ketepatan waktu. Ya, ini pasti menang Mas kalau Kemenkyu Mas karena kan beliau lebih terbantu dengan sistem IT-nya juga. Terus pegawainya juga ini Mas, apa mungkin gajinya lebih tinggi, lebih loyal. Oke, jadi tugasnya beliau ini dengan gaji yang segitu tinggi, diduga bukannya kasih pelayanan tetapi mem-backup anak buahnya. Betul Mas. Ya, itu yang kami rasakan sebagai wajib pajak Mas. Tapi kenapa Sebagai sih wajib Bapak pajak. kenapa sampai mesti minta informasi ke PPID, sampai mesti ribut keberatan, sengketa? Memangnya AR nggak bisa kasih data yang Bapak butuhkan?
Oh, tidak mau, Mas, tidak mau, Mas Awan, tidak mau mengasih. Bahkan bukan hanya air, Mas, pemeriksa pajak tidak mau, Mas. Kasus kami, Mas, pemeriksa pajak malah lucu, Mas. Loh, kalau kami memberikan kamu, misalnya ini contohnya kertas kerja pemeriksaan saja. Kalau kertas kerja pemeriksaan saya berikan ke kamu, terlalu enak kamu jawab, ini pemeriksaan saya, itu Mas. Loh, lah ini kok kayak tebak-tebak buah manggis itu Mas, kayak kita itu. Kita dikasih angka pemeriksaan, tapi kita mau menjawab, kita dikasih detailnya. Kalau dikasih detailnya katanya pemeriksa pajak, enakan kami gitu Mas, terlalu gampang menjawabnya gitu Mas. Loh ini pemeriksaan pajak atau ini Mas apa apa Mas dugaan kriminalisasi pajak gitu Mas. Jadi ini kayak kayak mau menjebak orang gitu ya. Betul Mas. Kalau dia bisa kasih kita informasi lebih, ya kita tahan dulu informasi kita, jangan mau kasih dia, kan gitu. Betul Mas. Udah dimintain tetap nggak mau dikasih, keberatan ke PPID, Nah, PPID sama, PPID tingkat 1 membackup lagi anak buahnya. betul Mas Awan. Yang berhasil kami diberi adalah biasanya di pengadilan pajak Mas. Itu karena perintah hakim Mas, biasanya baru diberikan dokumen. Oh, jadi Ibu Dwi Astuti ini nggak pernah peduli dengan wajib pajak, tetapi kalau diminta hakim, oh kasih ya, kasih ya. Ya, kasih Mas. Kalau hakim minta nggak dikasih, bisa dipanggil nanti dia. Nah, ini juga pesan juga Mas bagi teman-teman wajib pajak di seluruh Indonesia. Jangan takut Mas mengajukan gugatan atau banding ke pengadilan pajak, itu hal yang biasa gitu loh Mas. Kita tidak usah ada rasa permusuhan dengan pemerintah pajak, itu hak kita sebagai wajib pajak. Hmm, Kalau kita melakukan suap-suap, nah itu kita tidak akan merdeka sebagai wajib pajak Mas. hmm. Loh. Seperti itu Mas Awan. Oke deh, oke Pak. Jadi dengan PPID seperti ini, apa yang bisa kita harapkan? Saya rasa nggak usah terlalu berharap lah ya sama PPID. Tetapi terima kasih dan selamat buat emak saya, Ibu Dwi Astuti yang terhormat, Ya. akhirnya berhasil berturut-turut memenangkan penghargaan ini ya. Oke, lanjut nih Pak. Ini ada isu Oke, oke. heboh nih. Saya dengar 1-2 hari ini ada isu heboh Dirjen Pajak diduga melakukan korupsi. Ini jangan sembarang nuduh orang nih Pak. Ini ada apa ini? Korupsi apa nih Pak? Oke, oke Mas Awan. Jadi gini Mas, yang kita maksud korupsi ini adalah korupsi Mas, korupsi kata pelayanan, Mas Awan. Jadi dulu itu kan namanya kan KPP, Mas, ya, Kantor Pelayanan Pajak, Mas Awan. Nah, itu sekarang itu Mas banyak kita temukan itu kantor-kantor pelayanan pajak itu namanya udah ganti, Mas. Namanya udah ganti, Mas. Namanya udah ganti hanya kantor pajak. Nah, ini coba coba saya share, Mas. Hmm. Jadi namanya dikorupsi? Namanya, Mas, korupsi, Mas. Ya, bentar, Mas. Nah, ini, Mas. Ini saya menemukan ada 7 Mas ya. Nanti ada 7, nanti mungkin Mas Ahmad bisa di ini apa di caption di dalam video ini nanti akan ada kita sudah grab IG-nya kantor pajak seluruh Indonesia, nanti teman-teman wajib pajak yang lain bisa melihat Mas. Ini contohnya kayak gini Mas Awan. Ini di IG Mas ya. Hmm, Ini di IG, ini jadi kantor pajak Selat Panjang Mas. Ini oke, Mas. Bukan kantor pelayanan pajak itu Mas. Harusnya kan kantor pelayanan pajak Mas Awan. oke. Ini Selat Panjang, Kediri. Nah, ini yang kedua Langsa, Mas. Nah, ini kantor pajak Langsa. Hmm, Yang kedua, Mas Awan. Jadi tidak ada pelayanannya sudah tidak ada, Mas. hmm, Nah, terus yang ketiga, Tiga Raksa, Mas. Nah, ini hmm, Jakarta, Mas ya. Kantor pajak Tiga Raksa. Jadi kantor pelayanannya sudah hilang, Mas, namanya. oke. Nah, ini bahkan hilangnya kantor pajak Tiga Raksa, KPP-nya juga nggak ada, Mas. Sudah kantor pelayanan pajak tidak ada, nama KPP juga nggak ada. Nah, ini kami menemukan ini ada ini Mas. Nah, pajak Lubuk Pakam. Nah, ini nggak tahu di mana Mas. Mungkin di daerah Sumatera sana Mas. Nah, ini juga sudah pajak Lubuk Pakam Mas. Pelayanan pajaknya udah nggak ada Mas. Hmm, Nah, ini pajak Tangtim, Tangerang Timur, kantor pajak Tangerang Timur. Nah, ini udah nggak ada Mas pelayanannya Mas Awan. hmm, Nah, selanjutnya Pangkalan Bun ini Mas, kantor pajak Pangkalan Bun. hmm. Nah, ini masih mending Mas, masih ada KPP-nya Mas, cuman kepanjangan KPP-nya kan harus dijelaskan Mas, pelayanan pajak ini sudah dihilangkan Mas Awan. Hmm, Pelayanannya Mas Awan. hmm, Nah, ini pajak Jambi Telanai. Nah, ini juga kantor pajak Jambi Telanai. Ini juga hmm, KPP-nya juga nggak ada Mas Awan. hmm.
Nah, itu Mas, contoh-contohnya Mas. Terus kalau kita lihat di Google Lens, sebentar Mas, ini ya, lihat Google Lens ini. Nah, ini Mas Awan. Kelihatan Mas ya? Hmm. Ini saya contoh satu Mas ya, adalah kantor pajak tebing tinggi. Saya masukkan di Google Lens. Nah, ya Mas ya. Ini kan Hmm. pelayanannya hilang Mas ya. Nah, ini beberapa kantor pajak yang ini Mas Awan, yang sudah memasang ini Mas ya. Kalau bahasa Jawanya ini pelang atau pelakat Mas. Hmm. Pelakatnya udah ganti seperti ini Mas Awan. Ini kantor pajak. Nah, ini Tangerang Timur. Ini kalau di Google Lens kelihatan semua ini Mas Awan. Nah, Oke. nah, seperti ini Mas. Nah, kantor pajak Kediri. Ini. Tapi beberapa ini Mas yang saya lihat kalau ini Mas, ini double Mas. Jadi kantor pelayanan pajaknya masih ada tapi di belakang Mas. Tapi yang di depan ini sudah seperti ini Mas Awan. Oh. Hmm, seperti Mas Awan. Terus kalau saya sambungkan lagi dengan ini Mas ya, saya peraturan PMK tentang kelihatan ini Mas ya? Kelihatan PMK 184. Ya, ya PMK 184 tahun 2020 tentang ini Mas, tentang instansi vertikal di Direktorat Jenderal Pajak. Hmm. Nah, ini coba kita searching Mas ya. Pelayanan. Nah, ini Mas. Hmm. KPP ini kan mempunyai tugas pelayanan Mas, Mas Ian. Hmm. Itu Mas Awan. Nah, Ya. nah, nah, ini kan KPP, ini kan masih ada seksi pelayanannya masih ada. Nah, ini kan KPP, tadi kan KPP wajib pajak besar, sekarang KPP Madya juga masih ada pelayanannya Mas. Oke. Pelayanannya masih ada. Terus kalau KPP pertama juga masih ada pelayanannya Mas Awan. Oke. Terus kita lihat lagi PMK tentang AR. AR. Nah, Hmm. ini Mas, akun namanya pada kantor pelayanan pajak. Itu Mas Awan. Hmm. Jadi intinya Mas, dari PMK yang IWPI temukan itu kantor pelayanan pajak itu fungsinya masih ada Mas menyelenggarakan pelayanan. Cuman kenapa kok sudah ada pelang baru atau pelakat baru yang mengatakan hanya menuliskan hanya kantor pajak saja itu loh Mas. Ya itu mari kita sama-sama wajib pajak kita sweeping di IG-nya. Nanti daftar IG-nya sudah saya bantu tim saya carikan. Hmm. Excel nanti bisa dibantu kantor pajak mana yang IG-nya sudah menghilangkan pelayanan Mas. Kantor pelayanan pajak Mas. Oke, jadi buat Jadi teman-teman yang yang nonton bisa langsung laporkan ya, laporkan ke kita di komentar aja ya, kalau ada IG dari KPP mana yang ganti sudah dikorupsi menjadi KP ya, konsultan pajak ya. Bukan, sorry. Apa kantor pajak, kantor kantor pajak. pajak. Jadi yang dikorupsi kata pelayanan ini Mas, gitu loh Mas. Itu apa ke depan DJP ini tidak mau melayani masyarakat lagi Mas, gitu loh Mas. Apa Hmm. jadinya nasib pajak-pajak kayak saya ini orang IT, orang elektro Mas. Kami nggak ngerti urusan perpajakan Mas. Kalau kami nggak diedukasi tiba-tiba harus bayar pajak sekian, matilah kami Mas sebagai pajak pajak. Itu Mas Awan. Hmm. I- Seperti itu Mas Awan. Inilah hebatnya Ibu Dewi Astuti ya. Dia bisa mengubah informasi tanpa diketahui oleh siapapun kecuali IWPI. Tiba-tiba sudah berubah di mana-mana, kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Iya, betul Mas. Udah di mana-mana Mas. Nanti kalau kita komplain, Anda kan pelayan rakyat. Lo dia bilang, enggak, lu baca tuh. Kita kantor pajak, bukan pelayanan pajak. Sorry, bos. Betul, Mas. Mungkin ini dugaannya akan mengarah ke sana, Mas. Jadi kantor DJP sudah tidak akan melayani masyarakat tentang kewajiban perpajakannya, edukasinya sudah mungkin akan ke depan akan dihilangkan, makanya kita ada IWPI, Mas, yang kita akan membantu wajib pajak untuk mengedukasi, Mas, bersama Pajak Smart tentunya. Itu Mas Awan, mengedukasi bahwa seharusnya kita harus sebagai wajib pajak harus ngapain, karena ke depan nanti kita lihat kemungkinan DJP sudah tidak akan ini Mas fungsinya sebagai pelayanan akan dihilangkan, Mas. Hmm. Oke lah, jadi rakyat dianggap sudah tahu semua aturan dan tidak perlu lagi dilayani oleh kantor pajak. Begitu ya, kayaknya. Ya, jadi IWP ini juga membantu ini Mas, menaikkan marwah wajib pajak ini harus kita adalah sebagai raja Mas. Nah, Hmm. nanti akan lagunya akan mungkin sudah selesai Mas, mungkin minggu ini atau awal minggu depan sudah selesai. Yaitu judulnya adalah wajib pajak adalah raja Mas. Hmm. Nah, itu yang harus ini Mas. Karena kenapa Mas wajib pajak adalah raja? Karena kita ini rakyat Mas. Kita Hmm. ini adalah pemegang kedaulatan Mas. Gitu loh Mas. Mereka ini adalah outsourcing Mas. Yang tiap 5 tahun ganti kepemimpinan Mas Awan. Betul. Ini kan mau ganti lagi Mas, nanti 20 Oktober pelantikan presiden ganti lagi strukturnya Mas. Hmm. Mungkin yang jadi pejabat pajaknya atau Kemenkyu-nya, Menkyu-nya yang dekat dengan
Pak Prabowo Mas atau Mas Gibran gitu Mas. Heeh. Saya pikir jangan-jangan Bu Astiri jadi Dirjen Pajak nih, Pak. Oh gitu. Ibu, Bu. Heeh. Ibu, Ya, nanti IWP juga nanti kita juga bisa bersurat juga Mas ke Pak Prabowo juga Mas bahwa inilah kalau mau memilih Dirjen Pajak orang-orang ini track record-nya seperti ini, nanti kita bisa melalui IWP bisa Mas kita berkirim langsung ke presiden terpilih Mas. Setuju, Heeh. Pak, setuju, Pak. Kirim aja biar tahu. Oke, Heeh. jadi korupsinya ternyata korupsi kata ya, bukan korupsi yang gimana-gimana, Pak ya. Ya, betul Mas Elang. Korupsi kata pelayanan Mas ya, yang udah mulai dihilangkan Mas. Padahal kewajiban DJP masih ada pelayanan perpajakan Mas. Contohnya edukasi perpajakan, seperti itu Mas Awan. Oke, siap siap. Thank you Pak Rinto, Hmm. luar biasa informasinya. Semoga berita Ya, heboh ini sampai ke Pak Prabowo ya, biar tahu ada korupsi di sana. Dan teman-teman iya. bisa laporan ke komentar kita kalau ada informasi mengenai KP-KP mana ya yang sudah berubah nama. Hmm. Oke, itu aja Ya Pak ini Rinto. anu Mas. Ya, ini kalau sudah selesai, kita ini Mas, promo untuk pendaftaran anggota IWPI Mas. Ya, jadi teman-teman kalau mau bergabung dengan IWPI bisa masuk ke websitenya iwpi.info. Nah, itu nanti untuk tarifnya untuk wajib pajak perorangan hanya 50.000 per tahun, Mas. Terus Wow, untuk wajib pajak badan 150.000 per tahun gitu, Mas. Dan khusus untuk anggota IWPI kita berikan konsultasi gratis, Mas, untuk kasus perpajakannya, Mas Sawan. Nah, kita bantu konsultasinya dulu, Mas, dari IWPI. Seperti itu, Mas Awan. Jadi luar silakan biasa. teman-teman wajib pajak bisa mendaftar ke website iwpi.info. Oke, luar biasa ya. Teman-teman, kalau mau konsultasi di kantor pajak, mohon maaf ya, sudah tidak ada kata pelayanan, tapi bisa ke IBPI. Oke, siap. Thank you, Pak Into. Jumpa lagi minggu depan. Oke, ya Ya, terima kasih sama-sama, Mas Awan. semangat terus.